Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Fitria dari kelas C6 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201551 Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMB Bandung Business School. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah anggaran perusahaan, yaitu materi tentang anggaran perusahaan serta fungsinya. Pengertian anggaran secara umum. Menurut Mulyadi, anggaran merupakan suatu rencana kerja dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Dalam literatur dijumpai beberapa istilah mengenai anggaran perusahaan yang antara lain diketahui business budget, profit planning and control, comprehensive budgeting, dan budgeting business and control. Anggaran dalam perusahaan dapat dilihat dalam 3 pengertian, yaitu yang pertama, anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua, anggaran merupakan suatu rencana tentang kegiatan perusahaan, di mana rencana tersebut mencakup berbagai kegiatan operasional perusahaan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dan yang ketiga, anggaran merupakan suatu pendekatan formal yang sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajer dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Dari pengertian anggaran tersebut, di atas dapatlah dilihat bahwa anggaran mempunyai beberapa inti dan unsur yang terkandung di dalamnya. Adapun inti yang terkandung dalam pengertian anggaran yaitu yang pertama, harus bersifat formal. Anggaran tersebut disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. Yang kedua, bersifat sistematis. Anggaran disusun berdasarkan logika. Yang ketiga, hasil keputusan. Setiap manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil keputusan itu berdasarkan beberapa asumsi. Dan yang keempat, aplikasi fungsi manajemen. Keputusan yang diambil itu merupakan pelaksanaan fungsi manajer dari perencanaan dan pengawasan. Sedangkan 4 unsur yang terkandung di dalam pengertian anggaran adalah yang pertama, rencana. Rencana dapat diartikan penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas yang akan dilakukan pada tempat dan waktu yang akan datang. Anggaran merupakan penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Dengan mempunyai spesifikasi khusus seperti disusun secara sistematis yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa alasan untuk menyusun rencana yang tertuang dalam budget yaitu waktu, alternatif, pedoman, koordinasi, dan pengawasan. Yang kedua, meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Anggaran mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua unit-unit atau bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Kegiatan atau fungsi itu dapat dikelompokkan yaitu kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, kegiatan pembelanjaan, kegiatan administrasi, dan kegiatan personalia atau sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga dinyatakan dalam kesatuan unit. Seluruh anggaran dalam kegiatan perusahaan yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk dijalankan diukur dalam kesatuan unit atau satuan uang moneter yang dapat ditetapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. Kesatuan unit yang berlaku di Indonesia, unit moneter adalah rupiah, di mana kesatuan unit ini berbeda-beda dalam pengukurannya. Kemudian yang keempat adanya ruang waktu atau forecast. Anggaran yang dibuat berlaku untuk waktu tertentu di masa yang akan datang. Dengan demikian, anggaran merupakan taksiran ramalan forecast tentang apa yang akan terjadi, berapa jumlah uang yang sesungguhnya yang akan terpakai, serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Dari 4 unsur yang terkandung dalam pengertian anggaran, dapat diambil suatu kaitan antara waktu dan periode terdapat dalam anggaran itu sendiri, yaitu terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama, anggaran strategis adalah anggaran yang berlaku untuk waktu jangka panjang, yaitu waktu yang melebihi periode akuntansi atau melebihi 1 tahun. Kemudian yang kedua, anggaran taktis adalah anggaran yang berlaku untuk waktu jangka pendek, yaitu jangka waktunya yang tidak melebihi 1 periode akuntansi, di bawah atau sama dengan 1 tahun. Kemudian selanjutnya ada fungsi anggaran. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Winardi memberikan pengertian mengenai perencanaan, yaitu perencanaan meliputi tindakan memilih
dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari kutipan Winardi dapat disimpulkan bahwa sebelum perusahaan melakukan operasinya, pimpinan dari perusahaan tersebut harus lebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya rencana tersebut, maka aktivitas akan dapat terlaksana dengan baik. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengawasan. Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian, pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan. Apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan, akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Sering terjadi fungsi pengawasan itu disalah artikan, yaitu mencari kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu kesalahan yang dibuat. Padahal tujuan pengawasan itu untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan rencana perusahaan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan yang lainnya. Untuk itu, anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan. Karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik. Kemudian selanjutnya fungsi yang keempat, anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran masa yang akan datang. Maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Tujuan yang paling utama dari anggaran adalah untuk pengawasan luar, yaitu untuk membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk suatu instansi dan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang dibenarkan oleh undang-undang. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup anggaran perusahaan. Secara umum, anggaran perusahaan dapat dibedakan dalam dua kondisi ruang lingkup, yaitu yang pertama anggaran menyeluruh atau comprehensive budget. Anggaran menyeluruh meliputi seluruh aktivitas perusahaan di bidang produksi, marketing, pembelanjaan, personalia, dan tata tertib administrasi. Yang kedua, anggaran terbatas atau partial budget. Anggaran yang disusun terbatas pada bagian dari kegiatan tertentu dalam perusahaan, di mana perusahaan membatasi penyusunan anggaran dalam bidang tertentu saja, misalnya bagian produksi saja atau bagian keuangan saja. Dalam kenyataannya, seringkali perusahaan tidak memakai cara yang pertama, atau anggaran menyeluruh karena segi pembiayaan dan teknisnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.